warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati, tercintai orang tua kita Profesor Dr. Fuad Monde MS. Yang kita hormati, kita cintai guru kita Ustaz Dr. Kiai Haji Amaluddin LC, Bapak Ustaz Haji Mansur, Bapak Ustaz Sahabuddin, Ustaz kita, orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita yang hari ini sempat hadir bersama-sama kita, yang tidak bisa saya sebutkan lagi namanya satu persatu. Ibu-ibu, saudara-saudara saya, kakak-kakak, adik-adik yang sempat hadir pada kesempatan ini, saya dan keluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dukungan kita, kelelahan kita, doa kita, upaya kita ini semua dinilai Allah sebagai ibadah di sisinya. Yang kedua saya sampaikan, insya Allah besok kita kampanye akbar di Lombe. Nanti besok seandainya Allah dia izinkan kita sama-sama pergi di sana. Kalau seandainya ada yang tidak diberi kesempatan pergi, mungkin tidak sempat pergi, jangan lagi jengkel, karena memang tidak mungkin kita pergi semua, termasuk saudara-saudaraku laki-laki, mama laskar khususnya beberapa. Kalau tidak semuanya berangkat, tetap tujuannya supaya kampung kita ada yang jaga. Kalau semuanya pergi nanti bahaya. Lain cuma kali ini kampung anak kalau kesabian doang. Jadi kalau ada yang tidak sempat pergi, berarti tugasnya itu dia harus patroli, dia keliling di dua kelurahan ini, termasuk dari Burensai ketemu sama yang dari Kumanan, supaya Mawasan aman. Karena kalau kita berpikir strategi, orang akan berpikir itu bukanlah kesabian. Kalau kesabian berarti tahu dia miswamu. Jadi kalau besok tidak sempat berangkat, berarti ada tugas yang lebih penting lagi. Kita jaga kita punya kampung supaya saudara-saudara kita mungkin yang mudah terpengaruh tidak terpengaruh. Masih ada kita yang bisa halang-halangi sedikit. Kenai? Yang kedua, ketiga, sebelum hari Rabu saya minta maaf memang. Baik kecewa itu Pak, siapa tahu tidak tetangga kono bawa baju, tetangga kono bawa ini amina, maaf itu Allah. Jadi puji tak kasih kecewa mai. Jadi saya selalu maaf itu Pak, yang maafai Pak menang persempatnya, baik kesempatan hab dan mereka baik bahaya bajuan 50 buah yang pentingnya ini. Sanggup kita berjalan 20.000 jadi pasti 50.000 sisanya atau 25.000 sisanya tidak dapat baju. Jadi selalu maaf kalau ini lama kita kasih ibu gara-gara baju kita anak utama ibu jadi siu-siu kita kasih ibu kami ini kalau berat yang sempat berangkat besok, sebelum berangkat kita berdoa supaya Allah dia jauhkan bala, dia jauhkan masalah. Kalau bisa mudah-mudahan Allah dia kasih kita cuaca yang bagus seperti hari ini. Jangan dia panas terlalu, jangan juga dia hujan lebat. Jadi selalu usah emet Allah. Entah di manusia ini baik kesanggupan tuh ini. Baik kesanggupan tuh ini. Entah di ini tempoh tak mampu ada Allah Taala izin kepada kami ya. Yang pun aku mampu itu mahasiswa aku mampu ya. Ani soal Allah Taala aku izin aku mampu. Jadi usahanya sama serahnya Allah Taala. Sio-sio mau yang paling bupati, insya Allah. Pengajian seperti ini kita akan sering adakan. Kita undang teman-teman ustaz yang dari Jakarta, yang dari Bandung, kita bawa di sini. Supaya apa? Supaya ilmu-ilmunya mereka itu dia mengalir ke kita. Rasulillah salatu
menyatukan hati, mewajahkan jiwa-jiwa kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengungkapkan rasa syukur kita di dalam jiwa kita yang terdalam atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, sehat, panjang umur, masih bisa hadir di majelis ta'lim atau masih bisa sama-sama ikut menghadiri bacaan Yasin dan juga tausiah. Mudah-mudahan keadaan begini insya Allah setelah tanggal 27 masih terus kita laksanakan. Salawat serta salam ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dari awal kita mendengar salawat, kemudian mendengar bacaan Yasin, maka sungguh jiwa-jiwa kita suka atau tidak suka, kita setuju atau kita tidak setuju, bahwa jiwa-jiwa kita berada dalam kondisi yang khusyuk, tenang. Ini semua adalah dampak langsung dari bacaan-bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Bapak Ibu sekalian, semua amal soleh, semua jenis ketaatan pasti memberikan rasa yang ada di dalam jiwa, yang itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang melakukannya. Tatkala kita berzikir, tidak usah kita tanya siapa-siapa, pasti ada kesan dalam jiwa. Ketika kita bersedekah, tidak usah bertanya kepada siapa-siapa, pasti ada dampak ketenangan dalam jiwa. Ketika tangan kita tarik menarik antara ingin infak 10.000 atau ingin infak 100.000, ketika dalam pertarungan jiwa kita, kemudian kita bisa memenangkan diri untuk kemudian berinfak 100.000, maka begitu kita pulang dan setelah infak, kita akan merasakan kenikmatan yang hanya dirasakan oleh orang yang melakukannya. Maka Bapak Ibu sekalian, memperjuangkan kebenaran, ketika kita berusaha untuk memenangkan kebaikan, maka insya Allah kalau kemudian kebaikan itu kemudian menjadi nyata, maka kita yang ikut berkontribusi sekecil apapun juga, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita umatnya terkait dengan kebaikan, kata Rasulullah, la tahqiranna ma'rufan, jangan pernah engkau meremehkan kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun sekedar bertemu dengan saudara membuat dia ceria, membuat dia gembira, itu adalah kebaikan. Sama dengan kewaspadaan untuk melindungi diri dari siksa api neraka. Allah mengingatkan, ittaqun nar, berusahalah kamu agar dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Walaupun alat yang dipakai, walau bisyakki tamrah, walaupun yang bisa menyelamatkan kita itu adalah separuh biji korma. Artinya oleh Allah menggalakkan, oleh Rasul menyuruh kita untuk terus beramal soleh walaupun sedikit, dan terus kita berusaha menjauhkan diri dari dosa walaupun kecil.
Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Pak Doktor, Pak Ustadz, Pak Profesor, ada satu ayat yang selalu relevan untuk kita baca, apalagi dalam kegiatan-kegiatan baca Yasin. Salah satu ayat yang kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nufikha fis-sur. Ayat waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami umurkan, kami panjangkan umurnya. Ini bahasa kami panjangkan umurnya ini atau ya bisa dipakai. Tapi kalau tambah umur ini keadaan berbeda. Istiwa tahap tertinggi umur itu falamma balagha arba'ina sanatan, falamma balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan balagha ashuddah. Usia 40 ini adalah usia puncak, usia istawa untuk umat Nabi Muhammad. Karena umur umat Nabi Muhammad 63, ada 70, ada 80 begitu. Tapi kalau sampai 200 ini sudah tidak ada kayaknya. Sebagai bahan iklan kata orang, kadang-kadang saya sampaikan begini. Ini mungkin Pak Dokter sudah dengar. Kalau ada orang di Buton Tengah usia 200 tahun, maka dia akan menjadi aset daerah, akan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Usia 200 tahun sudah susah bergerak, makan pun harus disuap, bicara sudah tidak bisa, daging sudah habis, tinggal tulang, tapi masih hidup, disimpan di dalam tempat khusus untuk dijadikan pelajaran oleh orang yang datang di Buton Tengah. Siapa yang ingin tahu orang usia 200 tahun, mari datang ke Buton Tengah. Setiap yang lewat 2 Megoli bayar 100.000. Ini hanya sekedar intermezzo. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, saya di mana-mana, khususnya majelis seperti ini, kalau majelis khas, mungkin kajian-kajian, itu mungkin majelis khas, mungkin kita perlu buat kajian spesifik. Tetapi kalau majelis begini, antara perkara penting yang harus selalu kita ingatkan, ini yang dilakukan oleh sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas, mengingatkan sahabat-sahabatnya tentang dosa, tentang umur. Ini hal-hal ini penting. Hal ini penting. Maka ketika Allah menyampaikan waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, siapa-siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kurangkan ciptaannya, al-khalq, keadaannya akan berkurang. Maka di antara fakta yang pasti bahwa siapa yang bertambah umurnya, maka tadinya muda jadi tua, tadinya tua jadi ajuz. Kalau ibaratnya dari kecil, sobi, gulam, walad, sobi, walad, gulam, fata, syab, rajul, ajuz, syekh. Jadi siapa yang bertambah umurnya, maka sudah pasti tadinya muda kemudian berubah menjadi tua, tadinya energi kemudian menjadi lemah, tadinya semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka kalau Bapak Ibu sekalian, ibaratnya saya dayar tampamu anu nulai aku, kowe mau herah komu arkam pulang, nah bahkan kita habangkan Bapak Ratam Hasan
mamboya harus matangin udah bukan ke baba tangkap ada moto yang maka nama besar by TikTok dia viral 2 gigi terus teriak pasal saya ya futua no putem bahan kepada ada ayat jangan jadi kalau kita mengerti konsep ini kita tidak perlu mengeluh dengan takdir dan kehendak Allah. Kalau banyak mengeluh tidak reda dengan ketetapan Allah. Nah aman cerita cerita dia punya leher cerita bangkan buat bangkan konula itu kamu pulamu kamu pulang anet naya pepeono di kanan di kiri paham kamu pulang maka oleh Allah dengan Allah mengingatkan siapa yang kami panjangkan umurnya kami mulai kurangkan kemampuannya jalan pun sudah berat makan pun sudah susah itu untuk mengingatkan bahwa dunia bukan rumah kita. Misalkan kampung hanya di suami padahal itu nama kampung nah itu kampung kita ini aslinya di surga tapi memang dengan hikmah Allah tentunya dikeluarkan dari surga tapi oleh Allah maunya kita pulang kampung jangan salah alamat bahkan oleh Allah digambarkan rumah-rumah penduduk surga dengan segala kelapangan luasnya kita akan lebih mengerti lorong rumah kita masing-masing di akhirat nanti dibanding di dunia. Maka Allah ingatkan ketika saya sudah panjangkan umurmu ingat bahwa dunia ini sementara. Maka disinilah beruntungnya kalau kita bergerak berjuang untuk kebenaran maka ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umurmu kamu pakai untuk apa ada jawaban untuk itu ada jawaban umur untuk apa ada jelas maka seharusnya kalau jiwa agama ini salah satu realitas fakta yang ada di kebanyakan dunia hampir di seluruh dunia bahwa tidak nyambung antara sikap keberagamaan dengan antara agama dengan perilaku harian kita. Maksudnya bagaimana? Bahwa ada hal-hal yang fundamental, hal-hal yang prinsip dalam agama, bahwa rezeki itu Allah yang atur, bahwa rezeki sudah ditakdirkan, tidak akan salah alamat. Ini keyakinan dasar ini kadang-kadang kita lalai. Bukti kita lalai. Nuta agak kapayan tetangga, kapayan tepung mah. Nuta kapayan kuai. Yang parah ini ada begini. Ada kambing orang. Dia bilang itu kambing saya titip sama dia. Sudah saatnya untuk saya ambil maka saya ambil. Jadi ada ketidaktersambungan antara perilaku keberagamaan dan agama. Ke kebun. Ketika kita ke kebun cuma urusan dunia, bawa mulai kopi. Capek.
Apa tadi saya sampaikan di awal bahwa mudah-mudahan kegiatan tausiah keagamaan ini terus berlanjut. Dijadikan program, diagendakan. Sehingga pelan-pelan kita paham agama, kita mengerti agama. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini. Kalau tidak Bapak Ibu sekalian, dia hidup begitu. Kehidupan kita ini kan begitu-begitu saja. Kalau di kebun, mulai anak aneh sampai kamu pula, sampai no buku tak kamu terus. Saya Kahar, saya mahasiswa. Nama saya Lutfin, saya nelayan. Saya Muniarti, penjual ikan. Ayo warga Buteng jangan lupa 27 November ke TPS. Coblos yang pakai jas nomor 1, Azahari Adam Basan.